Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Astuti dari kelas 11 IPS 4 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman seluruh rakyat yang yang adanya kemerdekaan. Pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut sebenarnya tidaknya ditujukan kepada rakyat dan negara yang bersangkutan, namun juga rakyat yang ada di seluruh dunia ini ikut pun serta yang akan dibicarakan tentang proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Proklamasi berasal dari Yunani, yaitu Yunani Proclamation, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan tentang tata tangga negaraan. Dengan proklamasi kemerdekaan telah diserahkan warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan dari negara lain. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa yang belum merdeka merupakan suatu sangat yang diidam-idamkan untuk terlaksananya. Kita dapat hidup sejahtera dengan bangsa lain dengan proklamasi kehidupan bangsa, dengan proklamasi kemerdekaan yang dapat mengajar segala meningkatkan taraf kecerdasan bangsa serta mengajarkan segala ketertinggalan yang dimilikinya. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan bagi bangsa merupakan suatu yang tak ternilai harganya, sehingga untuk meraihkan suatu bangsa yang bertujuan untuk untuk berjuang mati-matian untuk membela dan melawan penjajahan atas bangsa kita. Untuk pengorbanannya kita dapat melihat tentang dia akan mati-matian untuk membela negara kita supaya negara kita menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada umumnya, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dimaksud bertujuan untuk 1. Melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. 2. Dapat hidup dengan bangsa lain yang telah merdeka lama dalam penggunaan bangsa di dunia internasional. Dalam hal tersebut kita dapat meniru, dan yang ketiga kita dapat mencapai tujuan internasional. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu memandakan suatu keputusan kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia diri untuk bergaul dari penjajah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan keberanian diri untuk sikap bangsa Indonesia untuk kemerdekaan, untuk menunjukkan keberanian dan sikap Indonesia dalam nasibnya itu sendiri. Awal terdapat perdamaian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di dalam konteks seperti itu bisa bangsa yang mereka mandiri seringkali rasa keadilan tersebut yang menjadi objek utama untuk menegakkan hukum di Indonesia ini. Banyak mendapatkan tantangan berasal dari berbagai sistem politik, kebijakan, dan kepentingan. Oleh karena itu, semoga kemerdekaan Indonesia yang telah kita capai pada zaman dahulu hingga saat sekarang supaya berkembang hidup dengan sejati, dengan tekad yang berdemokrasi. 1. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Antara lain 1. A. Janji Koiso. Janji Koiso adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang
Kaneko Koiso pada tanggal 7 September tahun 1944 dalam sidang peristiwa Toiku Henake yang ke-85 di Tokyo. Yang B adalah pembentukan BPUPKI. Menjelang proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan penduduk belantara Jepang, pemerintah militer yang diwakili oleh AD yang ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 karena kedua komite yang berwenang termasuk daerah Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang ke-C adalah Perumusan Dasar Negara. Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia melalui disusun oleh pasca pembentukan BPUPKI. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai pembentukan dasar negara. Pada sidang pertama ini ada 3 tokoh yang mengemukakan proklamasi dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Muhammad Supomo, dan terakhir adalah Soekarno. Setelah pembentukan BPUPKI, terus dia membentuk dengan panitia 9 bertujuan untuk merumuskan tujuan yang maksudnya didirikannya negara Indonesia. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sudarjo, Marimis, Muhammad Kahar, Wahid Yasim, Agus Salim, Abi Kusocuyokso. Hasil dari perumusan panitia 9 adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang kedua adalah pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI adalah Penitipan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsi Jumbi Inkai atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk dengan adanya BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang diketuai dengan Ir Soekarno. Pada awal PPKI bersangkutan 21 orang, 12 dari orang Jawa dan 3 dari orang Sumatera dan 2 dari orang Sulawesi dan 1 dari orang Kalimantan dan 1 orang dari Nusa Tenggara dan 1 orang lagi dari Maluku dan 1 orang dari Tionghoa. Dan yang ke-E adalah kekalahan Jepang dan dikosongkan oleh kekuasaan. Perang Dunia ini terjadi yang kedua setelah Jepang mengambilkan Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Hancurnya Pearl Harbor ternyata memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk persatuan di Asia Timur Raya. Serangan Jepang ke Indonesia pada Hindia Belanda pertama kali terjadi pada tanggal 11 Januari tahun 1942 dengan mendarat Tarakan ke Kalimantan Timur. Yang ke-F pertempuran Dalat atau pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Koiso seolah menjadi kenyataan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dibentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki segala persiapan yang berhubungan dengan negara Indonesia yang merdeka. Setelah itu BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat merupakan salah satu bukti kontrak dari keseluruhan Jepang yang memberikan kemerdekaannya. Yang ke-G peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara Soekami, Winati, Adit, Cairalur seolah dari pemukaan dari Mantang 31 terhadap
Soekarno dan Hatta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepatkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara gelombang tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta, Muhammad Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan di dalam Perang Pasifik. Yang kedua ada juga kekalahan dari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Terus proses perumusan teks proklamasi itu dibaca oleh anggota-anggota PPKI.